Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan kami Pasukan Menang Banyak Lira News. Obrolan seadanya penuh makna. Sore hari ini kita berjumpa kembali dengan wartawan senior kita sekaligus wakil pemimpin redaksi Lira News, Bang Sri Widodo. Bang, sore ini kita ada tema yang cukup menarik nih, yaitu tentang kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi. Nah, habis dari Rusia, beliau langsung beberapa hari kemudian langsung ke Arab Saudi untuk sekaligus naik umroh ya, kalau nggak salah ya. Nah, cuma yang menarik ini kunjungan ke Arab Saudi ini ternyata bisa menghasilkan kerjasama senilai 404 triliun. Gimana nih Bang, tanggapannya Bang? Ya itu bagus lah. Kalau kita lihat secara penampakan di channelnya Sekretariat Presiden, ya saya secara pribadi sih mengapresiasi Pak Prabowo ini yang cukup lincah lah ya, keluar negeri. Hampir setiap minggu dia keluar negeri gitu, dari Rusia, dari Cina, kemudian Eropa, sekarang di Arab Saudi. Menurut saya ini sinyal bagus, dan ketika membawa komitmen angka sampai 404 triliun itu, ya mudah-mudahan itu bukan omon-omon, artinya akan segera dilanjut di real. Dan Arab Saudi dengan Indonesia itu sudah terjadi sejak zaman Bung Karno. Bahkan di Arab itu ada namanya pohon Soekarno gitu loh. Oh gitu ya? Iya, zaman Pak Harto juga ada Masjid Soeharto, zaman semua termasuk terakhir ada jalan Presiden Joko Widodo. Jadi hubungan Arab dengan Indonesia itu sangat baik, karena Arab melihat potensi Indonesia itu ya nggak bisa diabaikan. Setiap tahun itu haji kita itu ada 200.000 orang setiap tahun. Itu setiap tahun. Umrohnya setiap hari lebih banyak dari itu. Itu kan ATM-nya Yahudi yang tidak bisa diabaikan gitu. Jadi nggak mungkin Arab Saudi akan memandang rendah atau mengabaikan Indonesia. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Bunuh diri dia kalau sampai apalagi hubungannya jadi rusak, menjaga jarak, nggak mungkin. Jadi ya bagus, saya mengapresiasi Pak Prabowo yang cepat-cepat ke Arab Saudi. Mungkin juga banyak hal yang dibicarakan berkaitan dengan pelaksanaan haji, umroh, mungkin juga TKI dan lain sebagainya. Dan tenaga kerja kita yang ada di Arab itu kan lumayan banyak. Seperti itu. Tapi ini Bang, nggak ada menjadi, misalnya nih kunjungan Prabowo ini adalah semacam apa ya, balas kebaikan Arab Saudi ke kita. Balas kebaikan. Ini hubungan normatif aja sih. Ini kan rentetan kunjungan Pak Prabowo ke berbagai negara. Kemarin sudah ke Eropa, kemudian ke Asia, kemarin dikunjungi oleh PM Malaysia, sebelumnya ke Thailand, Cina, dan sekarang Arab. Jadi kalau saya ikuti jejaknya itu, setelah ini bisa jadi dia akan ke Afrika, kemudian ke Australia, dan kemudian ke Amerika atau Amerika juga. Jadi ini perjalanan yang wajar menurut saya. Tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan atau diragukan atau mungkin ditakutkan, tidak ada. Jadi hal-hal yang bagus lah menurut saya sebagai presiden. Dan kita lihat bangga ya, kita punya Presiden Prabowo di luar negeri itu bisa komunikasi lancar tanpa harus pakai penerjemah, kecuali yang di Rusia ya, bahasa Rusia. Kalau yang di luar itu bahasa Inggris cukup lancar, dan kita sebagai orang Indonesia, sebagai rakyat bangga punya presiden seperti itu. Jangan sampai presiden nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Itu harusnya menjadi syarat. Ke depan itu calon presiden harusnya syaratnya harus ada tes bahasa Inggris. Itu harus, itu wajib. Karena itu hak kita gitu. Jadi kalaupun ternyata nggak bisa bahasa Inggris, ya harus ada pendamping yang menjadi penterjemah yang betul-betul sempurna ininya bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Jadi kunjungan ke Arab Saudi ini Bang, kan kita tahu nih selama ini Arab Saudi memang banyak berinvestasi ke Indonesia. Termasuk itu tadi pertukaran nama jalan, nama masjid. Nah di Indonesia ini ada, kita tahu di arah ke Bandung, jalan tol MBZ itu, ini kan semacam apa ya, semacam proyek-proyek persahabatan lah ya. Antara kedua negara. Tapi justru dikorupsi, gimana nih?
Iya, kalau soal korupsi itu memang sudah menjadi penyakit pejabat kita ya. Oh gitu. Ya, nggak mungkin pejabat nggak korupsi itu saya nggak mungkin. Saya nggak yakin. Kelihatannya 99% itu pejabat kita itu korupsi. Cuma para koruptor itu kadang-kadang merasa dirinya nggak korupsi. Karena belum ketahuan. Pertama belum ketahuan karena mereka juga menganggap ini sebagai kebijakan. Kebijakan itu nggak bisa dikorupsi. Jadi masih ada perdebatan, bukan perdebatan, keberatan dari para pelaku korupsi itu pasal-pasalnya itu tidak semudah itu menjerat orang menjadi korupsi. Nah, kembali ke tadi hubungan Arab dengan Indonesia berkaitan dengan jalan, ya itu lagi-lagi jalan itu sebenarnya saya mau koreksi ya, itu bukan jalan hibah ya, bukan jalan hibah dari Pangeran Arab, bukan, tapi itu hubungan baik antara Presiden Jokowi dengan Raja Arab, hanya tukeran nama aja. Jadi di Arab ada nama jalan namanya Presiden Joko Widodo, di Indonesia ada nama jalan Muhammad bin Zayed, MBZ, yang dulu awalnya sebetulnya tol Jakarta Cikampek Elevate. Jadi jalan layang, tol Jakarta Cikampek. Nah, soal korupsi itu lain lagi, itu karakter bangsa kita yang belum bisa lepas. Jadi orang Indonesia, pejabat Indonesia itu kalau nggak korupsi itu rasanya nggak mungkin, karena mereka selalu berpikiran ketika menjadi pejabat ada ongkosnya. Mereka setelah menjabat kan harus mengembalikan biaya untuk menjadi pejabat. Setelah biaya untuk menjadi pejabat terkumpul, dia harus cari lebihan. Kan itu. Setelah cari lebihan untuk berikutnya, untuk berikutnya, atau untuk anak istrinya, untuk istri-istrinya, selir-selirnya, kan itu yang terjadi. Sama itu Bang, yang menarik yang terbaru tuh masalah Haji Froda yang dikorupsi juga tahun 2024. Itu artinya memang seperti kata Bang Dodo tadi, udah menjadi mendarah daging juga ya, termasuk kuota pun dikorupsi ya, kuota haji ya. Jadi mohon maaf ya pejabat Indonesia, mereka menjabat itu sebetulnya mereka nggak kerja rutinitas kan, datang buka komputer, itu udah rutinitas selama bertahun-tahun pejabat maupun staf PNS itu seperti itu. Yang dia lakukan adalah bagaimana ada proyek yang bisa untuk menambah penghasilan. Nah, proyek itu kalau tidak melalui korupsi ya tidak akan sebanyak itu gitu loh. Nah, Furoda itu juga bagian dari yang diincar oleh pejabat Kemenak. Jadi kalau kita googling itu korupsi di Kemenak juga banyak sekali gitulah. Yang paling bombastis ini ya Furoda itu. Furoda itu kan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Arab, kerajaan Arab kepada Indonesia, kuota haji sebesar 10.000 kuota. Itu kan banyak sekali. Itu kan seharusnya kuota itu diberikan kepada calon jemaah haji yang sudah mendaftar 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu mereka nunggu sampai tua. Harusnya untuk mempercepat itu. Oleh pejabat Kemenak, kuota itu dijual dengan tarif Haji Furoda. Haji Furoda itu antara 500 juta sampai 1 miliar. Bayangkan 50% dari kuota itu aja dialihkan ke situ. Ya, itu rezeki nomplok gitu loh. 2,5 triliun paling. Wah, itu kan. Jadi itu itu korupsi yang datang sendiri itu. Jadi kreativitas Kemenak untuk memanfaatkan fasilitas kemudahan oleh pemerintah Arab, kemudian diotak-atik dan dianalisa, dicari celahnya, akhirnya ketemulah. Oh, kalau gitu kita jual aja ke Furoda. Apalagi orang Indonesia ini kan yang kaya kan banyak sekali kan, dan yang pengen kan, dan dengan biaya semahal itu pun habis gitu loh, kuota segitu tuh habis. Malah kurang gitu. Nah, tetapi pejabat Kemenak itu mereka lupa bahwa kalian itu menjadi pejabat itu ada tanggung jawabnya, tanggung jawab di dunia maupun akhirat. Apalagi kalau yang dikorup ini adalah urusan akhirat, itu lebih berat lagi gitu. Hanya saja memang kalau kita ceramah soal akhlak, soal agama, soal keimanan, negara kita Pancasila dan agamanya bagus, tempat ibadah di mana-mana, tapi itu hanya simbolik dan ritual gitu loh.
tidak menjadi konsep berpikir orang ketika menjabat itu berdasarkan harus iman, apapun imannya. Iman Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, Islam sama aja. Kan seluruh agama mengajarkan kebaikan gitu loh. Selama itu ditinggalkan, ya korupsi masih subur. Apalagi penegakan hukumnya sangat tidak sesuai harapan. Ketika seseorang disidik korupsi, itu main itu antara pengacara, hakim, jaksa, polisi, bagaimana supaya lepas dari jerat itu. Padahal kan seketika ada tuduhan sesungguhnya mereka juga sudah korupsi kan. Memang secara hukum, secara formal memang harus disidik. Tapi sesungguhnya hati kecil kita ya memang korupsi kok. Cuman kita nggak bisa serta-merta kamu korupsi. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan seperti itu. Jadi ya kebaikan pemerintah Arab dimanfaatkan oleh oknum pejabat Indonesia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, mudah-mudahan Arab juga tidak terpengaruh oleh itu. Tapi kayaknya tahun ini udah dihentikan Pak itu. Bisa jadi itu karena pengaruh jatah yang kemudian dikorupsi yang dialihkan itu, yang seharusnya untuk para kakek, para nenek yang usianya udah 70 tahun agar bisa berangkat, ternyata alokasi itu diberikan kepada orang yang punya uang lebih. Kan jahat itu. Orang-orang tua yang sudah ngantri puluhan tahun masih setia nunggu itu. Padahal mereka itu ngumpulinnya juga dari jualan kelapa, jualan singkong, jualan jagung, bahkan ada yang jadi dari tukang beca. Yang heran itu pejabat Kemenak tidak masuk ke wilayah itu gitu loh. Yang ada di pikirannya itu bagaimana mereka mendapatkan keuntungan secara cepat dan besar gitu loh. Nah, kalau sekarang kemarin Arab tidak memberikan kuota tambahan lagi, ya menurut saya bagus. Itu sebagai pelajaran untuk pejabat Indonesia. Kamu kemarin kita kasih amanah ternyata nggak dijalankan, kan kira-kira seperti itu. Oke, berarti artinya kedatangan Prabowo ke Arab Saudi ini paling tidak bisa membuka inilah Bang, yang lembaran baru kali Bang ya. Jangan-jangan Prabowo ke sana kan untuk membujuk ini, jangan begitulah nanti tahun depan kasih lagi gitu. Bisa jadi ada pembicaraan seperti itu, ada titipan kali ya dari para pengusaha travel pro. Bisa jadi seperti itu, tapi terlalu kecil kalau bicaraan itu ya. Tapi menurut saya lagi-lagi siapapun presiden kita, presiden baru, pasti Arab itu tidak pernah ditinggalkan. Pasti mereka saling kemudian berhubungan. Kita kan masih ingat juga bagaimana dulu Pak Jokowi menjamu presiden Raja Arab dan MBZ untuk berlibur di Bali dan dipagari tidak semua orang bisa melihat. Kan itu kan eksklusif kan, itu kan jamuan yang luar biasa gitu loh, yang di Arab tidak ada kan. Pulau seindah Bali gitu. Karena gurun semua gitu. Nah, itu terjemahannya adalah yaitu hubungan baik itu harus dipelihara. Gitu loh. Kita sama aja kalau kita punya teman, punya kolega, punya rekan bisnis. Kalau sudah terjalin dengan baik kan kita rawat. Cara merawatnya gimana? Ya kita memberikan sesuatu yang menyenangkan mereka, yang menghibur mereka gitu loh. Jadi kunjungan Prabowo itu kita masyarakat Indonesia meyakini sebagai satu hubungan yang wajar, normal dan memang harus dilakukan oleh seluruh presiden baru. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang atas komentarnya. Oke. Demikian pemirsa Menang Banyak Lira News, perbincangan kami dengan Bapak Sri Widodo, Wakil Pemimpin Redaksi Lira News. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat sore.